radhiyallahu an wa an Thabit bin Dhahhak lan saking Sayyidina Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Thabit bin Dhahhak. Qala dawuh Qala dawuh sapa Sayyidina Thabit bin Dhahhak, huwa Thabit bin Dhahhak al-Ashhali, nadhar sapa rajulun wong lanang ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nadhar ayyan hara ing yento nyembelih sapa si rajul, nyembelih ibilan ing unta, bibuanata ana ing tanah buanah. Tanah buanah nika ebebe daripada tanah kota Mekkah. Beda si ada buanah nika maudhi'un bisyam, satu tempat sebenarnya negara Syam. Syam mangken nika tetipan berapa negara ampun. Yordania, ekonomi, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Syam nika dadi pusat ekonomi. Wa qila asfala Makkah. Bersada buanah nika satu tempat sebenarnya ebebena kota Makkah. Duna Yulamlam king benen kota Yulamlam lain boleh. Yulamlam ni ke tempat mikot. Dari orang yang masuk dari ke kota Makkah aneka mikot dari Yulamlam. Nah, beda orang. Wah, terus Fa'ata mongko nuli sowan teko sapa si rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala mongko takon sapa si rajul hu ing Rasulullah, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathanun yu'badu? Hal kana ono to ono fiha iku tetep ing dalem buanah apa sing ana wathanun berhala yu'badu kang den sembah apa si berhala? Yu'badu kang den sembah apa si berhala? Kening baca buanah bidhammil muwahhada, kening baca bawanah. Buanah. Qala mongko jawab sapa si rajulun, la boten wonten ya Rasulullah. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hal kana fiha 'idun min ayadihim? Fal kana ana ta iku ana iku ana mongko ana hal kana ana ta iku ana iku fiha tetep ing dalem buana apa sing ana 'idun riyaya min ayadihim saking pira-pira riyayane napa niku jahiliyah utawa wong-wong kafirin burun ada jahiliyah. Faqala mongko jawab sapa si rajulun, la boten ya Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah, aufi binadrika fa innahu la wafa'a linadrin
fi ma'siyatillah wala qati'atin wala fi ma lam la yamliku ibnu adam au fi nekanono sapa sira binadrika kelawan nadar sira fa innahu moko sak temene syan kelakuan fa innahu moko sak temene kelakuan iku la wafa'a ora ono ngelaksanaaken la wafa'a ora ono nuhoni atau melaksanakan iku maujud nekani pada nuhoni pada melaksanakan pada la wafa'a ora ono nuhoni utawa ngelaksanaaken iku maujud linadrin katwi nadar fi maksiatillahi ing dalam maksiat marang Gusti Allah wala fi qati'atin lan ora ono nadar ing dalem qati'ur rahim megot seduluran wala fi qati'atin lan ora ono nadar ing dalem megot seduluran wala fi ma lan ora ono ing dalem barang la yamliku kang ora miliki sapa ibnu Adam anak putune Nabi Adam yakni menungso rawahu nyeritakan hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tabarani lan Imam Tabarani wal lafzu tawi lafati hadis iku lahu katwi Tabarani wa huwa utawi hadis iku sahihul isnadi kang sahih sanate walahu lan iku tetep katwi hadis syahidun utawi syahid min hadithi Kardam inda Ahmad saking hadithi Kardam inda Ahmad ono ing napa niku ngersani Imam Ahmad riwayat dari hadis saya sebut Kardam nika bi fathil kaf wa sukunir ra Kardam wa fathid dal Kardam an inda Ahmad hadithanika nadartu in ulidali waladun dzakarun nika araba lain dari teka hadis lafaz se dari Imam Ahmad se riwayataki dari hadis al-Imam Kardam nika teti anadar mun engko andi anak laki nyembelih seneka ala ra'si buwana an adbaha ala ra'si buwana fi uqbah min as-sa'ida anhu nampun dari Sayyidina Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu nadhara rajulun beda orang laki another zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayan hara ibilan another nyembeliya ontah bibawana bedeneng tanah buana tanah se ekir pengkira yulamlam atau asfala Makkah di bawah kota Makkah atau maudhi'u fi Syam satu tempat sebenarnya kota Syam. Apa makna nadar? Nadar berdiriwayat bahwa engkau mau di anak laki ontah esemplia berneng buana berneng tanah buana. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian orang si anadar nikah menghampiri sowan ke Kanjeng Nabi fasalahu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagal maka setelah Kanjeng Nabi mereng pertanyaan dari si rajulun orang laki tentang nadar gela kaula mun hasil kaula mun di anak laki kaula teronyem beli ya ontah berneng tanah buana sedangkan kota buana tanah buana itu jauh dari kota Makkah jauh dari kota Makkah. Maka Nabi tanya, balik tanya, ada orang laki gila. Hal kana fiha wathanun yu'bad? Apakah yang buana je berhala sek sempe rekaren orang kafir? Faqala la sabung ya Rasulullah. Faqala hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di sejarah beda acara-acara sebagaimana hari-hari besar orang-orang kafir telah senah atau perayaan-perayaan dari
perayaan orang kafir? Faqala la ya Rasulullah, karena ning buana nika makanun khali, tempat sesepeh ada penduduk, makanun khali sebenarnya buana nika singke ada berhala sobung ritual-ritual semacam-macam sehingga orang kebiasaan orang-orang kafir singke ning tempat nika sepeh dari kependudukan pemukiman. Nah, apa jawaban Kanjeng Nabi? Faqala aufi binadrika. Oh, muning tempat bernazar jeriyah ada berhala sesembahan, ada perayaan-perayaan seerayaaki bi orang-orang kafir, aufi binadrika, maka tekanin nazar ban. Nah, maka tekanin nazar ban, lakonin nazar ban. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kan nerangaki dalil ala anna man nadhara ay yatasaddaqa wa ya'ti bi gurbah fi mahallin muayyanin annahu yata'ayyanu alaihi alwafa bi nadhrihi ma lam yakun fi dhalikal mahal syai' min a'malil jahiliyah. Hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang bernazar untuk bersedekah, artinya nyembelih hewan atau bersedekah yang lainnya, wa ya'ti bi gurbatin, dia tadi itu mendatangkan dengan berniat kurbah, paparak dekat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi mahallin muayyanin, di tempat yang telah ditentukan, yakni buana, annahu yata'ayyanu alaihi alwafa binadrihi, maka wajib hukumah orang nikah menepati nadarah walaupun jarak jauh, dengan catatan malam yakun fi dzalikal mahal syai'un min amalil jahiliyah, selama ning tempat nikah tade perkara-perkara seberbau-bau jahiliyah. Nah, wajib hukum nekane. Aneka pendapat jama'atun minal a'immah, pendapat mayoritas daripada a'immah, para imam, para ulama, pendapat yang kita wajib hukum. Bahkan waqala al-Hatabi innahu madhabu Syafi'i, pendapat Imam Hatabi, pendapat sewajib hukum menjalankan nadar nyembeli seniat ya taqarrub ke Gusti Allah dengan nyembeli embi atau nyembeli ontah, nyembeli napa untuk taqarrub ke Gusti Allah, wajib hukumnya sembeli ning tempat sampun lek nyataake. Tetapi beda juga ada wa ajazahu ghairahu li ghairi ahli dzalikal makan, juga beda sing ngenengaki ghairahu selain daripada Imam Syafi'i sembeli ning luar di lain tempat sampun nyataake, sejelas kudu nyembeli, sejelas kudu nyembeli, tetapi entara ada tempat saya nyataake ini tak wajib hukumah, si wajib yang kita dinto nyembeli. Ada beda dukungan dari hadis-hadis setelah nikah. Beda dukungan hadis senerangaki tentang tak wajib nekanin dari tempat sampun nyataake, seperti pernyataan dalam nadar, seperti wajib cuma nyembeli. Nah, hadis nikah nerangaki seran orang anadar asadekah sampana, engkau asadekah engkau nyembeli ajam, nyembeli embi, nyembeli sape, nyembeli ontah, Banyuwangi matalan. Tanya Banyuwangi mau neganto lah mayoritas umat Islam di Indonesia, sampai mening tempat seaman dari dua nih kah? Kenapa? Ada sesembahan, nomor dua ada perayaan, wajib hukum. Mulai jelas berarti mafhum mukhalafan dari hadis nikah. Mun beda orang anadar nyembeli taqarrub ke Gusti Allah, bersedekah cuma ning tempat fihi wathanun yu'badu wa fihi 'idun minal a'yadihim, beda patung sesembahan daripada orang-orang kafir, beda perayaan-perayaan seerayaki bir orang kafir, maka hukumnya tak wajib entar. Contoh ku anadar nyembeli bereneng Bali masalah, jelas Bali kena orang Hindu. Lah urusan agama, urusan sesembahan ya campur aduk sih. Sembah apa sih sembah baan, engkau nyembah apa sih engkau sembah, kalau nyaman ponan. Ben tau sa nyembah apa sih sembah engkau tak nyembah apa sih sembah baan. Lakum dinukum
waliyadin. Tahu saya campur aduk urusan nikah, urusan agama, urusan pangeran. Semua agama benar, silahkan. Anda meyakini agama Anda benar, silahkan. Kami akan meyakini bahwa agama kami benar. Silahkan Anda meyakini sesembahan Anda adalah Tuhan bagi Anda, dan kami mempunyai Tuhan sesembahan, Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu. Aman, ada apa-apa sama guna. Kayaknya pelintir-pelintir wak, peruncing, nah, pelapain, jadi jualan-jualan nama laris. Islam radikal. Ngaji apa Pak? Ada Islam ngajar lagi matiin orang nih kah? Jareng medil manuk tak oleh, manteng manuk tak oleh, polan tak langsung mati karena berunsur ta'dzib. Nah, tak oleh hukum manteng manuk karena kelaban panteng kelaban beton nih manuk lumaran tak mati. Ya tak mati. Kudu sembeli tapi tombak pasar kening sekira langsung mati. Nah, jadi mon beda orang napanya mana another orang gila ning tempat seenadarin ni kamak beda perayaan-perayaan setertentu dari agama-agama setertentu yang kita wajib hukumah. Nah, tak wajib hukumah. Nah, nikah adalah hikmah dari hadis ini kah? Pertama, arah pemata oleh anadar dekat tempat sening tempat nikah beda sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ta'ulai tasyabbuh. Entar de tempat sening tempat nikah orang nyembah selain Gusti Allah. Ta'ulai, Pak. Nari buktian. Nadar hukumah, nadar wajib. Engkau anadar beda orang ngocak, engkau anadar kula anadar nyembeli ontah ning buana. Tanya ki kada ning buana beda tempat sesembahan enggak berhala enggak? Sobung ya Rasulullah. Beda perayaan-perayaan orang kafir enggak? Sobung ya Rasulullah. Centar. Sop aja tak pada bareng sesembahan mereka. Sop aja tak pada bareng hari raya mereka. Urusan tetangga bi orang kafir silahkan. Urusan kerjasama bi orang kafir bagus, kerjasama. Cuma urusan akidah, urusan keyakinan cek campur. Kanjeng Nabi ini paling oning urusan agama punan. Mau negeri ada berhala saya sembah, mau negeri ada perayaan-perayaan orang kafir, aufi binadrik, tekanin nadar ber, tak masalah. Apa boleh setiap rekreasi Pak. Ini kala rekreasi neng tempat seneng gak dinto beda orang nyembah selain Gusti Allah tak tempuruan sambian. Pangeran eko cak patung, pangeran eko cak betoh. Bapak sampean eko cak ketang bi ngamuk. Bapak ketang aja. Tak terima cok bapak eko cak ketang. Lalu terus pangeran gambar kada jadi remah. Nah, pangeran peteleh terima sambian. Urusan keyakinan sop aja kaulaban panjenengan tidak mencampur aduk. Ada benih es ria. Ya mun es campur nyaman. Iya mun lontong campur gobe, campur wortel, campur teti campur nyaman. Mun agama pur campur. Seminggu swarga, seminggu neraka sambian. Sip-sipan deh ya. 2 hari swarga, 10 hari neraka. Naudzubillah benih senika untuk menentukan nasib kulit sampai neng akhirat nika. Kanjeng Nabi ini sampai senika mun ben anadar tetapi neng kriya beda sesembahan tahu sentar. Tak gelem Rasulullah nika mencampur adungan nika. Maaf 1000 kali maaf. Anu apa amaulid adi beueun ning gereja aja anu apa? Ada masjid ta, ada musola ta, toleransi kan tak harus campur neng baila. Beda masjidnya mana masjid dirar. Masjid dirar neka
masjid seekebe bi orang-orang kafir benih untuk mempersatukan umat Islam. Bede masjid saya bangun bi orang kafir, tetapi masjid kita benih untuk mempersatukan umat Islam, tapi ingin memecah belah umat Islam. Tak oleh apa jeng ning masjid ni larang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Larang tak oleh apa jeng ning masjid saya bangun bi orang kafir nika. Padahal masjid ana papolan masjid nika ciptaaki bangun untuk memecah belah umat Islam, benih mempersatukan umat Islam. La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini kedabun Allah Subhanahu wa taala. La takum fihi abadan. Janganlah kamu melakukan ibadah fihi dalam masjid diror nika. Janganlah kamu bersembahyang atau beribadah dalam masjid abada selama-lamanya, masjid diror. Masjid Kanjeng Nabi saat nika bener masjid diror, Masjid Kuba. Masjid pertama saya bangun bi Kanjeng Nabi nyaman masjid Kuba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solati dan di dalamnya kamu beribadah di dalamnya. Masjid Kuba, benar masjid diror. Masjid diror, masjid king seake bagi orang kafir. Tahun le larang di Gusti Allah. Darma terus. Beda nama ayat ya. La takum fihi abada. Cek sampai been apa jeng dalam masjid diror je abada selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa, karena masjid dia harus bangun karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencerai-beraikan umat Islam. Sedangkan masjid nikah saya bangun adalah orang-orang kafir untuk memisahkan umat Islam. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Ta'ala ada walladzina takhadhu masjidan diraran, orang-orang yang membangun masjid diraran wa kufran wa tafriqan, untuk memecah bainal mukminin, untuk memisahkan antara umat Islam, masjid dirar. Tadi jawab gawo dengan Quran ada orang kafir bangun masjid jawab gawo. Tina masjid kaki masih gedek. Tahu saya entar dek saya bertingkat, saya ber AC, pakai lift, pakai fasilitas semewah, cuma saya bangun orang kafir. Larang pacet. Beda ayat tadi kan, dan kau tak bakal ngelarang apa setek larang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tugas kau cuma menyampaikan. Maulid minta sumbangan dari orang kafir. Anu apa kayak maulid montan di PC? Tahu saya maulid montan di PC, akhirnya ngibu proposal entar pabrik ruah, pabrik ria. Guna memperingati maulid Kanjeng Nabi. Saya pentai tak iman ke Kanjeng Nabi. Apa perlu? Mudotong penceramah saya dari mandiman biaya na puluhan juta, apa aja penceramah banyak pasuruan engkau ya mode tak kasih minta sombangan ndak ya daya ji ya, paham? Mode pak mode lah lebih ngakan lah monyeng kok kalau pakai kenyang ya lah monyeng. Ada tarif di mana songai timur songai, oh 250, badan saya songai 300 cong kok cek 50 nyabrang songai bolan. Montan di PC tahu sang ada acara-acara sing ke minta ada orang-orang nggak nikah bangun masjid tadi PC terus minta ada orang kafir. Sak suruh bangun je siapa?
tak layak dek remah. Ini kedabun kurutan kawal Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar. Mohon sampean tadi PC untuk bangun masjid, terus minta sombongan mandiman, narik mandiman, tak usah bangun. Namun tak sini tak mari sak saro bangun siapa? Gusti Allah tak nuntut dah bangun. Untuk pangeran minta aki, merkena orang tadlil merendahkan diri, aneka makroh koma. Amali salah sak welasi kan kuwi masjid je nganak mereme senika tayyib pun minta sombongan, cuma tak harus tadlil, tak harus merendahkan diri untuk masjid Baitullahil Azim dalam Gusti Allah. Tapi monggo 500 sampai beri 500 tak seneng, masa bagi ke pangeran 500, sing penting ikhlas 500 kapi ya. Nika penting nika, pentingnya sampai yaki tiba ada masjid pacet kebin orang kafir nyaman masjid dirar. Tahu masjid dirar nika bajengin walaupun bentuk masjid karena saat kebin orang kafir. Masjid Kuba, masjid Gusti Kanjeng Nabi. Nah, dari hadis nika pertama banyak faedah-faedah sebisa diambil. Hukum juga hikmah. Hukum sepertama mun beda orang anadar nyembeli sedekah taqarrub dekat lain dekat Gusti Allah, tetapi ning tisan yang lain umat Islam sin kak dinto beda wazan, beda sesembahan ayat, beda perayaan-perayaan dari perayaan mereka, maka tak wajib hukuma asodako otabe taqarrub ning tempat nikah. Nah, kemudian hadis yang kedua dari hadis nikah, orang anadar kelaban nazar maksiat, fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillahi ta'ala, tak wajib hukuma nekanin nazar dalam maksiat ke Gusti Allah. Berarti cek sampai ngalakonin nazar walaupun bentuk nazar urusan kafaratul yamin, karena nazar ni wajib mejar kafarah. Khilaf di antara para ulama berdasar debu wajib hukuma kafaratul yamin apa satelware king tak oleh ngelakonin nadar karena nadar bentuk maksiat. Paham ya? Wala fi qati'ati rahimin, bentak oleh anak ngelakonin nadar qati'ur rahim, haram hukuma. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak bakal masuk surga orang se memutus tali persaudaraan. Orang another, engkau another taknya pak abi kakek sampai patokan. Dharma haram orang ngertaknya apa? Berarti wajibnya apa? Lo kula pun kadung another tekanin kafarona tebusna kelaban telwari apa sah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, ben cuken tak sah hukuma another bi apa seteka andi. Engkau mon hasil sepeda motor madur dia bagi kebeun. Lah jadi noreng ya bagi ya. Engkau mau hasil manuk sebenarnya bengabung udah bagi gabaan sah sih meke. Wala fima la yamliku ibnu Adam, juga tak wajib nekanin nadar se apa se nadaran kena la yamlik tak kemiliki. Kau nadar mau hasil suruh banagus muhib je bagi gabaan. Baca morogalah. Kok disik jandeng coba memorong ala no madur anadar ko bah hisur bana madur cong cek tangan dek cong tak onle anadar artinya tak deti termasuk nadar saya tak sah ya, tak wajib nekanin cek tunya orang saya ke nadar. Nah nika pembahasan tentang tempat si teti nadar cuma ning tempat nika beda maksiat tak oleh. Keng tetap nyembelih wajib, tapi entarane ke hukum tak wajib. Kedua, mun maksiat, mun anadar maksiat dekat Gusti Allah tetap tak wajib ben haram ngelakonin nadar, keng wajib mejar kafarah. Mun sambian noro pendapat orang si wajib mejar kafarah. Kafaratul yamin, nadar, karena pun latati nadar. Nah, masyaallah ya. Jadi kudu ngestete pasyat. Ya. Beda orang ngatanya ke gula. Tambahan beda orang tuana mateh di otang
Pembahasan beri monreng tuana gelak nazar sebangsa mali atau hukuk pan berapan hak sya'roba mali bene badani mon Imam Subuki ngoleaki orang neka ngelakonin otang-otang sya'roba pasah sya'roba salat ya. Imam Subuki ngenengaki menabi aim masih lain para imam ampun tak tetih tak wajib hukum. Imam Subuki nganjuraki orang yang semateh ningkel solat maka dianjurkan untuk nyerai. Adapun hukuk, adapun otang sya'roba harta wajib hukum. Sebagian ulama mun pacet lahu tirkatun mun si mayit kele andi nantinan maka wajib esarai dari tirkatul mayit. Haram bagi sebelum wasiyatah ben sebelum otanga esaore. Nah, mungkin beda orang mateh nikel otang keng tandi apa sekali. Ahli waris saja tandi. Ahli waris tandi kia. Akhirnya karena pondok des tekan untuk supaya cepat membayar hutang akhirnya entar de cara-cara riba. Otang buduan. Ya, otang 13-an. Oneng 13-an kan. 1 juta mulai 13 lah Pak. 1.300.000 tar kak bang karena letak kuat todus tak kuat maloh otang untuk nyaur otang apa-apaan. Maka menabi neng keterangan sebagian ulama berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Contoh, tak wajib hukum orang mengupayakan atau mengusahakan terwujudnya sesuatu yang wajib dilakukan baginya. Engkau mentak cara kadariyah tak bisa nyaur otang, tak wajib hukum otang ya, paham? Engkau mentak otang tak bisa nyerah otang kecuali engkau kalaban cara otang ria otang de tempat sebedari banaria baru engkau bisa nyerah otang. Maka dabun ulama ikanto berpandangan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan atau mengusahakan terwujudnya keadaan yang mewajibkan seseorang tadi itu untuk melakukan sesuatu hal. Nekat nang keterangan yang kita nekat tahsihu tak napa nyaman nang situng keterangan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nang kitab Tuhfatul Muhtaj halaman juz 9 halaman 479. Terus dari rumah kita usah tang otang, bapan kakian di otang, saya jual tak ada, bantan di otang, bantan di apa saya jual lah, tandi cekak kelambinet tok, bungkolek sita bi orang, terus engkau kia otang ke abang, aronya mana, napanya mana, nutup otang kelaban cara otang, tak wajib hukum, ya tak wajib hukum, walaupun nyerah otang neko hukum wajib. Tapi mengusahakan dengan cara neka tak wajib dengan catatan tanda kutip dengan catatan orang si ahli waris gila tak teledor entaren saya otangin sepona kula lakar tada saya bagi kesampian kaula oneng cek bapak di otang kesampian keng kaula nyoon keringanan kesampian supaya kaula paringin masa otak bebek toh untuk usaha kaula tetap usaha semangat usaha cek sampai teledor. Cek sampai nengeneng, cek sampai tak usaha, tetap usaha, tetapi cek sampai usaha kelaban cara-cara se haram ngak gila. Apa boleh ngeco aki, bapan maten di otang, mentak begal tak kelarnya orang ngalaki na ninja situng bil, mare lah, ace dengan cara haram, dengan cara yang batil tak oleh, nya, jadi pendek sepora. Terus usaha cek sampai nengeneng seneka. Neka pendapat Imam Ibn Hajar ning kitab napa ni Al-Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Jadi tak wajib hukum karena berdua yang katanya bari ngereng ngaji neka katanya bapak kaulan di otang terus ki buru neka sopu neka katanya di otang. Nah, neka sepaon dengan ten kaulah. Menabi beda pendapat si lain wallahu alam. Al-Faqir cuma mampu dengan nikah
Artinya orang saya mati nih kalau otang, kemudian tak ada saya saurakin kecuali kelebihan cara otang boleh, apa boleh otang de saya bener nolong tapi mentong, rajaan korbina, rajaan budun bi korbina, ya berarti tak wajib pokoknya. Kita tetap usaha dari masa kira bisa nyerahin otang dari reng sepon akhirnya. Nah paham gih? Jadi anadar ke tempat sebeda saya sembah. Lah terus setia merayakan hari raya mereka. Allah yahdi. Merayakan hari raya mereka. Sedangkan di sini diterangkan bahwa orang yang bernadar akan tetapi di situ di tempat tersebut diadakan perayaan centar. Tahun le ngelakuin nadar. Lah terus dia memun entar de perayaan nah. Paham ke kula? Mau saya jelas lagi nih. Hah? Merayakan perayaan mereka, ikut merayakan. Selamat ya, selamat ya. Tahu salah biasa bae, tahu salah bae. Can kula tapi. Njo soalnya di semon dina hari raya selamat Idul Adha, selamat Idul Fitri. Itu lah. Sampean mengucapkan selamat sama halnya dengan sampean mengiyakan atas sesembahan mereka. Berarti sampean ridho bil kufri. Kufrun naudzubillah. Sampean mengiyakan, menyetujui sesembahan mereka yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean menganggap benar apa yang mereka sembah. Buktinya sampean norok merayakan. Osom selompret, norok selompret. Deke srepong kubi malaikat Israfil kaki ngalto ongku kaki. Si tukang nyerep serompet dia. Biasa tak usah dadi orang selata. Cek talata, ta ngeding ta. Dah yalah ta. Orang Pak Islam yalah Islam ta. Cek ta malata ta. Tahu ta bentai. Apa boleh entar? Ya, apa boleh entar? Pun didik anak nikah, perkuat akidah nah. Singke tak membenarkan, jom kok kuat. Aduh wis cek dia. Nih, neng Banyuwangi bedanya mana Habib Hadi Al-Haddar. Habib Hadi ini apa? Kritis. Para saya para wafat ta. Mun cara hukum fikih ampun lah tak mukallaf mun tak taklif. Ketika masuk ke ruang ICU ternyata maaf kalau non sebu beda salib. Habib Hadi Al-Haddar ada bu. Apa dia? Salib, saya sembah bi orang kafir. Pak keluar kok dari dina. Pak keluar engkau di dina. Cek sabai dina engkau. Engkau tak gelem neng tempat neng dalam tempat je mun tade rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya burung tak masuk di ICU. Cuma berdelambang sini ketok ni ka Al Habib Hadi Al-Haddar tak poron, Pak. Begitu cemburu untuk agama. Akhirnya tak masuk di ICU, di ruang operasi. Ada ruang khusus untuk pasien sesarah penyakit. Akhirnya apa keluar? Karena kening penyakit tumor di dalam nih beliau nih. Akhirnya ia operasi ya. Mau nepatoron tak apa-apa. Sokor engkau gelem sabak dina pembeli boleh engkau ada tempat jira sokor patoron lambang-lambang orang-orang senyembah selain Gusti Allah. Taib dengan negosiasi di para dokter dan para ahli untuk meminta supaya karena Habib Hadi orang rajin termasuk beli rajin yang sebenarnya Banyuwangi. Akhirnya petoron. Bareng suntik bius, beliau tanya, suntik apa ini? Suntik bius bah, jangan potran. Untuk apa? Supaya abah hilang kesadaran sehingga abah tidak merasakan sakit selama dioperasi. Oh, berarti kalau saya tidak sadar berarti lupa. Iya lupa. Tidak bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tidak usah suntik. Tidak usah suntik bius. Terus siapa, Bah? Operasi dedel tangaber ya. Tenempeng kau suntik bius tapi kau lupa dekat Gusti Allah sesaat aja. Rundingan bola bi dokter. Bagaimana ini tapi kami tidak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Nah, semua keluarga sepakat tanda tangan, mohon beda apa-apa pihak rumah sakit tak bertanggung jawab. Baik, setuju. Operasi muang tumor tak usah bius. Saking dari takok lupa dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan para mati ya.
Akhirnya tamu itu datang. Abah ada tamu. Siapa tamunya? Tamu hebat Habib Ja'far bin Syekhan Segaf Pasuruan, gurunya Hamid. Habib Saleh bin Utsaimin Hamid Tanggul. Habib Husin bin Hadi Al-Hamid Berani mangken nikah hola. Terus suruh masuk tamunya. Udah bisa, Pak, ini ruang ICU, ruang khusus, tidak sembarang orang masuk. Orang cuma satu bisa masuk keluarganya. Suruh masuk, kalau ndak abi bawa keluar. Pokoknya dokter rosak atur nanti Pak aja. Entar ke pihak rumah sakit, bagaimana ini abi mau keluar soalnya, mari operasi. Aneh-aneh kan. Katanya abi mau keluar sendiri kalau udah anu. Akhirnya suruh masuk para Habib Ja'far bin Syekhan Segaf, Habib Hadi Berani, Habib Shalih Ahmed Tanggul. Masuk kapi, Masya Allah. Dari pelajaran nikah, keadaan sekarat Pak. Tapi lambang-lambang orang kafir tak kesokan beliau nih, tak kesokan beliau. Padahal keberadaan operasi ya nih, keberadaan darurat tak gelem beliau nih. Begitu cemburu nada agama nada kepangeran nada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah terus dia menorok merayakan, ikut menghadiri, ikut nikah. Anu lah, mau sampean pemerintah tak apa-apa, so pemerintah baca pemerintah seorang bapak, beda anak kafir, beda anak muslim, beda anak Nasrani, Yahudi, Tionghoa, muslim, mun status sepemerintah ya tak apa, wajar pemerintah. Pemerintah entar dek gereja, ya baca le pemerintah ada remah, lemon kaki sahapa. Tala'al badru alaina, baca nih gereja. Tada masjid yang di sana Pak. Tapi dengan berkedok toleransi tetapi mencampur aduk agama tak bener nikah. Ya, ki walaupun resiko kaula kebaci bi orang-orang liberal Pak. Cacat bi orang-orang di wah apa je wis. Toro apa saya toro ban, engkau noro apa siapa saya toro engkau. Ya, sampean sera toro silakan. Atau rok seramun pemerintah wajar, pantas, karena seorang pemerintah wajib melindungi, mengayomi, melayani. Engki lemon benih pemerintah apa gunanya apa lena senekala terus kuaku seminggu swarga 2 hari neraka deh ya, tapi seminggu neng neraka deki sehari berneng swarga kan tak mungkin Pak. Mun sampean menganggap semua agama nika sama, pindah bailah ada agama lain. Tahu sama nyamaaki Islam nika bi agama si lain. Mun sampean nganggep agama di luar Islam nika bener, pindah agama bailah beres. Singke kaula cuma nyelamatakin orang-orang setek capok, nyelamatakin abek tibi, nyelamatakin anak-anak ban keluarga, nyelamatakin orang-orang sekitek capok. Liberal saya nggak nikah, pemikiran saya acak nggak nikah, bejeng letak bejeng, jumatan letak jumatan, pokoknya senyaman tibi, mengkritik kanjeng Nabi kadang, naudzubillah kanjeng Nabi saya kritik, la ilaha illallah. Nah, termoga itu ilmu manfaat ya. Jadi mau nadar, apa ngestete, terus jangan coba-coba mengikuti acara-acara mereka. Tinalah disa, atau sabom bunuh diri. Tak usah ngebom gereja, tak usah ngebom Bromo, tak usah ngebom Bekto Kasodo, tak usah. Cukup sampean tak usah entar nih pun cukup. Ampun toleransi punan. Tak usah ngerosak dan tak usah mengganggu ampun cukup Pak. Masjid dempet di gereja, apa tak masalah. Tak usah ropo-ropan lah. Jumatan sekali-kali Jumatan di gereja ya tak usah. Cek lebay ya ben. Cek rata. Paham ya? Nah. Termoga titik ilmu manfaat, termoga kemanci dengan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allah